untuk dapat menerima dan menampung firman Allah di dalam kehidupan kita sekalian. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kasih sayang dan kemurahan yang sempat berlaku dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tetap setia memelihara, menyertai dan menjaga kehidupan kami. Bahkan rela menyerahkan diri Engkau Tuhan, mati tersalib, tapi Engkau bangkit. Dan hari ini Tuhan, kami datang, kami berbakti kepadamu. Kami tidak ingin melupakan kuasa Engkau Tuhan, baik dalam kematian maupun dalam kebangkitan-Mu, untuk memelihara kehidupan kami benar di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan gunakan untuk duduk mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari keterbatasan kami untuk mengerti firman-Mu dan keterbatasan kemampuan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebab itu biarlah Roh-Mu yang suci datang dan menolong kami, memberikan kami kekuatan di dalam firman-Mu dan dalam urapan Roh-Mu yang suci. Oh Tuhan, kami dapat melakukan perintah-Mu untuk kami mengalami kasih yang besar dari Dikau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa kegelapan, setan yang mau mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami saat pemberitaan firman-Mu. Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usirkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari tempat ini saya ingin menyampaikan selamat pagi, selamat datang dalam kebaktian ini. Selamat berbakti, selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di samping itu saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat Paskah bagi seluruh sidang jemaat saya bersama seluruh keluarga, baik di pastori dan maupun seluruh penghuni yang ada di Jalan Johor 47, menyampaikan kepada kita sidang jemaat selamat Paskah. Semoga dengan kekuatan Paskah kita dapat menghadapi segala sesuatu tantangan, baik merupakan godaan maupun merupakan percobaan-percobaan yang sempat dilancarkan oleh setan untuk menggugurkan kehidupan rohani kita. Biarlah Tuhan tetap menyertai kita pada waktu-waktu mendatang yang Tuhan percayakan dan karuniakan untuk kita manfaatkan dalam hidup kita di bumi ini. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama memeriksa firman Tuhan. Kita masih berada pada Wahyu Fatsal yang ke-13. Wahyu Fatsal yang ke-13, saudara-saudaraku, kita sedang memeriksa adanya ajaran-ajaran sesat yang menyertai hujatan-hujatan yang disampaikan oleh setan. Ajaran-ajaran sesat, saudara-saudaraku, arahnya atau alamatnya jelas kepada gereja Tuhan. Ajaran sesat bukan untuk kehidupan orang di luar gereja Tuhan di dunia itu yang terutama, tetapi ajaran sesat itu dilancarkan oleh setan untuk mengguncangkan iman dari anak-anak Tuhan, untuk menyesatkan, kalau boleh sampai orang yang terpilih juga. Pada kebaktian ini, saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama melihat bahwa pengajaran-pengajaran sesat itu menghasilkan pertama-tama adalah penyembahan palsu. Jadi kalau ada pengajaran palsu, sesudah itu pasti ada penyembahan palsu, artinya penyembahan yang arahnya, yang sentralnya bukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Penyembahan yang diarahkan dalam Wahyu 13, penyembahan yang diarahkan kepada oknum dari antikris,
maupun patung dari antikris. Untuk sekali penyembahan seorang dapat menerima cap yang tidak terhapuskan. Cap dari antikris yaitu 666. Angka itu akan dicapkan oleh antikris pada dahi. Ini menunjuk kepada ingatan. Itu berarti ingatan pikiran manusia ini terikat kepada perkara-perkara yang fana. Sekali iblis mencap itu di masa 42 bulan lamanya, maka stempel itu tidak akan terhapuskan. Sebab yang dapat menghapuskan stempel itu hanyalah darah Yesus. Di saat itu darah Yesus tidak ada lagi, darah Yesus atau korban bakaran itu sudah di stop dan terangkat bersama gereja Tuhan. Yang dalam gambar ini kita lihat suatu gambar dari Wahyu 12 ayat 1. Bulan di bawah kaki dari wanita ini bicara tentang korban Kristus sudah merupakan bahagian yang utama, pendirian dasar dari gereja Tuhan. Itu sudah dibawa ke padang belantara. Di bumi ini tidak ada lagi pekerjaan darah Yesus. Sebab itu kita mau jaga benar-benar saudara-saudaraku di hari-hari ini tentang penyembahan kita. Kita akan masuk pada Paskah ini dan sidang jemaat ini jika saudara ikuti dengan saksama. Oleh Tuhan kita bagaikan ditaruh, diselamkan dalam penyembahan yang banyak sekali, yang luar biasa. Sebelum Paskah ini kita mendapat kesempatan menyembah Tuhan setiap hari 1 jam. Baik penyembahan secara pribadi maupun di gereja kita sedang belajar menyembah 1 jam setiap hari. Bagi saudara-saudara yang mengambil waktu, mengambil kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ini, kita bersama-sama pasti dikuatkan dan berbahagia. Dan sesudah Paskah ini kita masih akan melanjutkan. Sesudah ini kita masih akan melanjutkan doa ini sampai nanti doa kita pada hari-hari kebaktian Paskah persekutuan. Bahkan sesudah Paskah persekutuan kita pun masih mendapat kesempatan berdoa. Sebab Tuhan masih mempercayakan kita pelayanan-pelayanan yang begitu berat buat kita sekalian. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita akan berdoa sungguh-sungguh suatu kesempatan menyelami penyembahan kepada Allah dengan sasaran yang tepat. Kita tidak asal berdoa, kita tidak asal berpuasa tanpa sasaran. Kita berdoa dengan sasaran yang tepat. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, kita ini dalam suasana Paskah ini, saudara-saudaraku, melibatkan penyembahan kita kepada Tuhan. Waktu Yesus lahir, cerita penyembahan merupakan juga cerita pokok. Kita bersama mendengarkan dalam pemberitaan firman dalam kebaktian Natal persekutuan. Dari 3 pembicara semua membicarakan tentang penyembahan, menyembah kepada Allah. Saudara-saudaraku, kita sudah lewati itu, sekarang kita berada pada kebaktian Paskah. Kebaktian Paskah ini juga, saudara-saudaraku, kita dibawa oleh Tuhan kepada sentral kegiatan kita adalah juga penyembahan. Kita menyembah kepada Allah. Itulah suasana pesta yang kita alami. Sebab Paskah ini merupakan suatu pesta. Paskah itu suatu pesta bagi Tuhan. Dan setiap orang dianjurkan untuk datang tidak dengan tangan kosong. Tuhan tidak menuntut sesuatu yang sifatnya duniawi yang utama. Tetapi dengan tangan kosong itu berarti tangan kita ini sudah dipakai untuk bekerja. Ada 3 kali pesta dalam bangsa Israel
dimulai dari Paskah. Ini pesta Paskah, itu merupakan bulan pertama dari bangsa Israel. Bulan pertama dari anak-anak Tuhan dalam satu tahun atau dalam tahun kehidupan rohani kita. Paskah itu sesungguhnya ulang tahunnya dari anak-anak Tuhan. Paskah berarti kita mendapat kesempatan ditebus untuk tidak lagi menjadi kehidupan yang dikuasai oleh dunia, tapi kita menjadi satu kehidupan baru. Pertobatan itu permulaan kita hidup baru. Paskah ini ada kaitannya dengan pertobatan. Paskah ini ada kaitannya dengan kelepasan, dan memang suatu pengertian pokok dari Paskah adalah kelepasan. Paskah itu adalah pesta kelepasan. Dulu bangsa Israel lepas dari Mesir dan penjajahannya. Sekarang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, lepas dari dunia ini, dari keduniawian. Ada pesta yang kedua, ada pesta yang kedua adalah pesta buah sulung, buah bungaran. Pesta buah sulung atau buah bungaran. Ini berbicara tentang, di dalam kita sekarang adalah hari Pantekosta atau kepenuhan Roh Kudus. Itu pesta. Itu pesta yang sungguh-sungguh harus kita nikmati, harus kita miliki. Dalam pesta Paskah, saudara-saudaraku, di dalam tangan kita yang harus kita bisa bawa kepada Tuhan adalah kelepasan kita. Bahwa kita ini terlepas dari dosa. Bukan hanya diampuni, tapi terlepas dari dosa. Itu buah yang bisa kita bawa kepada Tuhan di dalam pesta Paskah, menunjukkan kelepasan kita kepada Tuhan, lepas dari segala ikatan dosa. Semakin hari semakin banyak dosa dilepaskan, semakin banyak kali kita merayakan Paskah, semakin banyak dosa harus dilepaskan, sehingga satu waktu nanti tidak ada lagi dosa yang mengikat kita. Dan itu merupakan Paskah yang terakhir, dan Paskah terakhir ini semakin dekat, saudara-saudaraku. Dan sekarang kalau kita periksa berapa banyak lagi dosa yang masih mengikat kita, apakah kita tidak memikirkan itu untuk dilepaskan di saat-saat ini? Buah bungaran atau buah sulung kita datang menghadap Tuhan juga jangan dengan tangan kosong, tetapi dengan persembahan kepada Dia. Sulung dari kehidupan kita adalah taatnya kita, dengar-dengarannya kita kepada Tuhan, untuk bisa dipercayakan oleh Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan mulai dari yang kecil, menengah sampai yang besar. Tuhan percayakan kalau kita taat dan dengar-dengaran. Sebab dengar-dengaran itu merupakan permulaan atau sulung dari kehidupan yang berhasil. Kehidupan yang sukses dimulai dari dengar-dengaran. Kepenuhan Roh Kudus, tanda yang utama yang sangat Tuhan ingin lihat kalau seorang itu dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah dia taat, dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, itulah buah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Taat dan dengar-dengaran kepada. Itu wujud dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Wujud yang pertama. Manusia yang tadinya mendurhaka. Dalam Efesus pasal 2, manusia yang tadi hidupnya dalam masyarakat durhaka, dalam daerah kematian, dipindahkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran. Anak-anak Tuhan yang hidup, dapat mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu pesta yang kedua. Pesta yang ketiga
Ini pesta pondok daun-daunan. Biasanya bangsa Israel merayakan ini bersamaan dengan selesainya panen pada umumnya. Dulu zaman manusia hidup dalam suasana agraris, suasana pertanian. Saudara, suatu pesta ucapan syukur kepada Allah disampaikan. Dan bersamaan dengan itu juga di masyarakat Israel zaman dulu ada pesta kawin secara besar-besaran, pesta nikah, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, kita menghadap Tuhan pada pesta pondok daun-daunan itu yang sekarang berarti suatu perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah, pesta mempelai. Maka yang harus kita bawa ke sana ucapan syukur kita kepada Tuhan dan kesempatan yang kita sudah gunakan untuk berbuat kebajikan selama kita hidup di bumi ini. Itu merupakan pakaian putih yang berkilau-kilauan. Ini yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, bahwa anak-anak Tuhan ini hidup dalam ucapan syukur, dalam perbuatan kebajikan yang di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 disebut bukan hanya untuk mencukupkan kebutuhan orang-orang suci, tetapi untuk memperlipat gandakan ucapan syukur. Jadi dalam pesta itu ucapan syukur kepada Allah, sebab Tuhan sudah memberikan kita kehidupan yang melakukan segala kebajikan, baik untuk menolong sesama maupun untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah yang harus kita bawa dalam setiap tahun. Perkataan setiap tahun, bahasa Alkitab itu bicara tentang sepanjang umur hidup kita. Apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Dalam setahun, katanya Tuhan dalam firman-Nya, bangsa Israel 3 kali harus menghadap aku, tetapi jangan dengan tangan hampa. Pesta ini akan hampa, akan kosong jika kita tidak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Paskah ini akan liwat begitu saja jikalau dalam Paskah ini kita tidak melepaskan, kita tidak membuktikan bahwa dengan kuasa Paskah ini kita terlepas dari segala sesuatu yang mengikat kita, untuk kita mempersembahkan kepada Tuhan suatu kehidupan yang bebas. Dan dalam surat Roma pasal yang ke-6 dikatakan kita bebas untuk menjadi hamba kebenaran, bebas dari dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Seperti bangsa Israel bebas dari perhambaan Mesir untuk menjadi milik Tuhan di padang belantara. Kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 19, di sana Tuhan bicara, Tuhan memulaikan bangsa ini bukan bangsa perbudakan lagi, tapi bangsa Israel bangsa pilihan, umat kepunyaan Allah sendiri, suatu bangsa yang berkerajaan, suatu bangsa imamat, di mana Tuhan tampil sebagai raja dan sebagai imam besar, raja di atas segala raja. Jadi saudara-saudaraku, pesta ini biar kita mempersembahkan kepada Tuhan suatu hidup yang dibebaskan. Memang belum sempurna, kelepasan kita ini belum sempurna, tetapi semakin kita menghargai, mengingat korban Kristus, baik dalam Paskah maupun dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti kita harus melepaskan segala sesuatu yang bersifat dosa dalam kehidupan kita sekalian. Dan saudara-saudaraku, Tuhan meteraikan seorang yang terlepas dari dosa ini. Tuhan meteraikan, Tuhan lanjutkan bagi bangsa Israel dengan pesta buah bungaran, bagi kita sekarang dengan Roh El Kudus. Tuhan meteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus merupakan meterai dari anak-anak Tuhan yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Itu meterai. Ada meterainya bahwa dosa kita itu diampuni
bahwa dosa kita itu dilepaskan oleh Tuhan. Ada meterainya. Meterainya yaitu Roh Kudus. Dan meterai ini nanti akan merupakan suatu bukti bahwa kehidupan kita benar-benar dilepaskan oleh Tuhan. Tadi saya bicara tentang Roh Kudus ini, yaitu mulainya kita taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada firman Allah. Itu meterai keampunan dosa. Itu meterai kita berdoa minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi buktinya, meterainya apa? Meterainya adalah kalau kita tidak melakukan dosa itu lagi. Itu meterai, saudara-saudaraku, bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan. Begitu kita ulangi dosa itu lagi, pengampunan yang tadinya Tuhan berikan menjadi batal. Dan kalau kita terus menerus dalam pengampunan dosa ini, dalam tidak berbuat dosa itu lagi, sampai pada puncaknya adalah kita membenci dosa yang dulu pernah kita sangat gandrungi, sangat kita senangi. Kita benci dosa itu. Itu namanya kelepasan. Itu meterai dari Roh Kudus menjadi lebih. Tidak ada lagi harus karena peraturan tidak melakukan dosa itu, karena larangan, karena perintah, karena peraturan, tidak. Tetapi memang hati kita sudah dibaharui oleh Tuhan. Suatu kehidupan yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kehidupan semacam inilah yang layak nanti masuk dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mempersembahkan persembahan rohani yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu dalam suasana perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Berbahagialah orang yang diundang pada perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Sebab itu, saudaraku, dalam kebaktian ini saya ingin memberitakan kepada kita sekalian suatu hidup penyembahan. Mulai dari suasana Paskah ada penyembahan, mempersembahkan persembahan hidup yang dibebaskan oleh Tuhan dari perhambaan dosa. Nanti ada meterai yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Dalam saat itu juga ada persembahan kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu taat, dengar-dengaran kepada Dia. Itu persembahan yang pasti diterima oleh Tuhan. Nanti dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah, persembahan penyembahan kita menjadi lebih tinggi lagi. Sebab itu sudah merupakan suatu penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Dan kita diterima oleh Tuhan menjadi tubuhnya. Kita mempersembahkan hidup kita untuk menjadi tubuh Kristus, yang layak menerima Kristus sebagai kepala, sehingga kualitas dari tubuh sama dengan kualitas dari kepala. Itulah kerinduan Tuhan, untuk kita duduk bersanding bersama Dia, makan dengan Dia, dan Dia dengan kita, bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Mari kita akan memeriksa dalam Roma Fatsal yang keempat. Surat Roma Fatsal yang keempat. Saya ingin memberitakan ini kepada kita pada pagi hari ini. Roma Fatsal yang keempat. Kita baca sebuah ayat singkat sangat pendek, yaitu ayat yang ke-25. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan mohon tekanan pada Yesus. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Iya, inilah Paskah. Diberitakan Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Ini Paskah. Memberitakan Yesus yang mati
memberitakan Yesus yang bangkit, mati dan bangkit. Ini tanda dari anak-anak Tuhan. Ini tanda dari Yesus Kristus sebagai kepala. Dia mati tapi bangkit untuk kemudian dipermuliakan. Dia naik ke surga dalam kemuliaan. Begitu juga nanti gereja Tuhan akan mengalami ini. Gereja Tuhan akan mengalami meterai ini, yaitu meterai kematian, meterai kebangkitan, untuk juga dipermuliakan bersama dengan Dia di surga. Setan juga mempunyai tanda ini tapi tidak lengkap, sebab palsu. Itulah yang dia bawa di dalam Wahyu pasal 13, yaitu kematian tapi palsu. Artinya tidak mati betul, tidak sepenuhnya mati. Juga bangkit tapi tidak sepenuhnya bangkit. Dia punya kematian, hanya dikatakan suatu luka yang membahayakan hidupnya, suatu luka yang bisa membawa maut. Jadi cuma sakit keras. Setan itu tidak mati tapi sakit keras, luka atau penyakit yang membahayakan hidupnya, sehingga dia juga tidak bangkit. Dikatakan sembuh. Sembuh itu bukan bangkit. Jadi ini tanda yang ada pada setan. Tidak mati betul, tidak bangkit betul. Sementara tanda yang ada pada Yesus adalah benar-benar mati, dibuktikan kematiannya dengan menusuk lambungnya, keluar darah dan air. Saudara-saudara di bidang kedokteran mengetahui apa artinya kalau lambung ditikam dan mengeluarkan darah dan air. Itu membuktikan benar-benar mati, saudara-saudaraku. Jadi mati betul, bukan pingsan. Tapi kemudian dia bangkit, jadi bangkit betul. Yesus itu mati betul, bangkit betul, dan dia naik ke surga. Bisa dilihat dia naik ke surga, dan dalam Alkitab malaikat mengatakan seperti engkau melihat dia naik ke surga, demikian juga engkau melihat dia akan datang kembali. Datang kembali menjemput mempelainya. Gereja Tuhan punya tanda ini juga. Dalam Kolose pasal 2, mari kita baca surat Kolose pasal yang kedua. Surat Kolose pasal yang kedua, saya tunjukkan dulu bahwa tanda ini diberikan juga kepada gereja Tuhan, agar gereja Tuhan memiliki tanda ini. Ayat yang ke-20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Ya, terima kasih. Ini tanda pertama. Ini tanda pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada sidang jemaat. Mati bersama Yesus. Jangan setengah mati. Hamba-hamba Tuhan, para siswa-siswi, sekarang kesempatan untuk mati betul. Jangan cuma setengah mati, separuh-separuh. Kalau kita setengah mati, nanti akan jadi hamba Tuhan yang juga setengah mati. Dalam pelayanan cuma setengah mati, hanya menderita tapi tidak pernah bangkit. Sebab tidak mati betul-betul. Tidak memberikan hidup itu sepenuhnya untuk tidak dikuasai oleh daging, untuk tidak diperhamba oleh perkara dunia. Jadi jelas di sini kita mati bebas dari roh-roh dunia. Ini roh-roh yang membawa kejahatan, ini roh yang membawa kenajisan dan sebagainya. Ini roh yang membawa dosa. Jadi roh-roh dunia, kalau saya gunakan istilah praktis setiap hari, mati bersama Yesus, bebas dari dosa. Bebas dari dosa. Saya kira ini istilah yang gampang kita mengerti. Kalau roh-roh dunia, banyak kali ini istilah dalam gereja Tuhan, suatu istilah rohani yang sudah tinggi. Hanya orang yang punya rohani tinggi bisa tahu ini. Tapi kalau saya katakan bebas dari dosa, orang baru kali ini masuk, orang di dunia sana juga ngerti, tahu itu.
mati bersama Yesus, bebas dari dosa. Ini meterai. Ini meterai. Kemudian di sini saudaraku dikatakan kalau kita mati bersama Yesus, wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, wujudnya dalam ibadah kita. Jadi ibadah itu berubah, saudara-saudaraku. Kalau kita mati bersama Yesus, kelihatan dalam ibadah. Kalau kita bebas dari dosa, kelihatan dalam pelayanan kita. Ada tanda bahwa seorang itu bebas dari dosa, mati bersama Yesus. Coba kita baca beberapa ayat. Baca selanjutnya ayat tadi. Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Terus. Jangan jamah ini. Iya. Jangan kecap itu. Jangan sentuh ini. Iya, jadi ini banyak kali kelihatan, oh ini satu kehidupan yang suci. Tetapi peraturan tidak menyucikan manusia. Peraturan manusia tidak menyucikan manusia. Hukum Taurat pun, saudara-saudaraku, dikatakan tidak dapat menyelamatkan manusia. Sebab melanggar satu pasal, satu hukum pun sudah melanggar keseluruhannya. Kedua, memang manusia tidak mampu melakukan itu. Sehingga Alkitab mengatakan peraturan-peraturan ini banyak menunjukkan dosa-dosa manusia. Jangan jamak ini, jangan. Jadi ini saudaraku ibadah yang harusnya kita tidak lakukan lagi. Sesudah kita menerima Yesus yang mati bagi kita. Kita mati bersama Yesus. Sehingga segala dosa, roh-roh dunia ini tidak menguasai kita lagi. Sehingga ibadah kita ini bukan lagi ibadah yang karena hanya peraturan, tetapi suatu kehidupan yang didorong oleh Roh Kudus. Baca terus. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian. Iya. Dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri. Ya, ibadah buatan sendiri. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Hidup duniawi atau daging. Jadi berubah, saudara. Kalau kita sudah mati bersama Yesus, kelihatan mulai dari ibadah kita. Kelihatan ibadah yang tidak lagi dikuasai oleh daging ini. Yang kedua, pasal 3. Meterai yang kedua. Pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Iya, terima kasih. Kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Terus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, terima kasih. Ini meterai yang kedua. Bangkit bersama Yesus. Bangkit bersama Yesus. Kehidupan kita sudah diatur oleh Kristus sebagai kepala. Pikiran dan perasaan kita sudah dikuasai oleh Yesus Kristus sebagai kepala, untuk menjadi orang yang taat dan dengar-dengaran, seperti Dia telah taat bahkan mati di atas kayu salib, mendapat kemenangan dari semua seterunya. Jadi ini suatu kebangkitan meterai dari Allah. Kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kehidupan makin meningkat. Sekarang meterai yang ketiga, saya singkat-singkatkan ini. Meterai yang ketiga ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, dalam kemuliaan.
menyatakan diri dalam kemuliaan. Ini meterai yang ketiga, sama seperti ada yang ada pada Yesus. Mati, bangkit, dan dalam kemuliaan. Setan matinya palsu, bangkitnya palsu, tidak ada kemuliaan. Dia tidak mengalami kemuliaan. Jadi kalau kematian palsu, kebangkitan palsu, itu tidak menghasilkan kemuliaan. Tapi kalau matinya betul, kebangkitannya betul, dia akan dipermuliakan. Dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat, ya seluruh Fatsal yang ketiga ini, sampai dengan Fatsal 4 ayat yang ke-6, saudara-saudaraku, ini hidup dalam kemuliaan yang bisa dialami sekarang. Kalau kita baca dalam ayat-ayat ini, hidup dalam kemuliaan Allah yang sudah bisa dialami sekarang. Jadi tidak hidup dalam perkara dosa, tetapi suatu kehidupan yang sungguh-sungguh dalam kemuliaan. Coba kita baca satu ayat saja atau beberapa ayat yang menunjukkan kemuliaan Allah yang kita sudah bisa alami sekarang. Kemuliaan Allah yang sudah bisa dialami sekarang. Coba ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Ini orang pilihan Allah. Ini orang yang mati, bangkit, dan mengalami kemuliaan sebagai orang pilihan Allah. Yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan. Ini kenakanlah, berselubung dengan kasih Allah. Terus kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini tanda kemuliaan sekarang. Orang semacam ini hidup dalam kemuliaan Allah. Ini bukan kemuliaan dari dunia. Kalau kemuliaan dunia kita mencari bagaimana kita dipuji orang, itu kemuliaan dunia. Tetapi di sini justru kemuliaan itu berada di dalam dalam kasih, dalam belas kasihan, dalam kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini orang yang dihormati. Orang semacam ini pasti dihormati, pasti disegani. Orang semacam ini, sebab di dalam dia ada tanda kemuliaan Allah. Dan ini yang daging tidak mengerti, ini yang daging tidak suka. Tetapi justru di sini letak kewibawaan yang tinggi. Di sini letak kebahagiaan. Di sini letak kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku, dimulai dari mati bersama Yesus, diikuti dengan bangkit bersama Yesus. Tuhan izinkan kita mengalami ini. Ayat yang ke-12 pasal yang ketiga ini. Tuhan memberikan kita untuk mampu mengalami ini. Dan itulah bahagian kemuliaan Allah yang sudah bisa kita alami sejak di bumi ini, saudara-saudara. Sebab itu dalam kebaktian Paskah ini, memperingati kebangkitan Yesus, mari kita mikirkan hal ini. Kita lihat stempel ini harus semakin jelas. Sebab kalau stempel ini tidak semakin jelas, itu akan membuat stempel dari antikris akan bisa masuk. Dan sekarang inilah saat kita distempel oleh Tuhan sebelum antikris menjalankan stempelnya secara massal dan secara paksa kepada manusia. Sekarang ini Tuhan memberikan kesempatan bagi anak-anak Tuhan, bagi milik Tuhan untuk distempel. Tambah ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini kemuliaan. Orang yang mengampuni itu benar-benar dia ditaruh oleh Tuhan dalam kemuliaan Allah. Tapi kalau kita yang membalas,
saudara-saudaraku, kita melanggar atau merampas haknya Tuhan. Sebab pembalasan itu ada dalam tangan Tuhan. Kalau kita berbuat semacam ini, saudara-saudaraku, maka perayaan Paskah kita pada tahun ini benar-benar berhasil dan kita nikmati, kita manfaatkan sungguh-sungguh. Sekarang saya akan kembali bersama saudara-saudara menyangkut Paskah pada hari ini. Yang tadi saya katakan, Yesus mati dalam Alkitab ini, dalam ayat Roma 4 ayat 25, Yesus mati karena pelanggaran kita, karena dosa kita, karena kelemahan kita. Tapi kalau ia bangkit, saudara-saudaraku, untuk membenarkan kita. Dan kalau kita menjadi orang yang benar, kitalah orang yang akan menjadi sasaran pilihan Tuhan, yang akan diutus oleh Tuhan sampai ke seluruh dunia. Pergilah kamu. Sebelum dia naik ke surga, dia pesan ini. Pergilah kamu ke seluruh dunia, membawa berita Injil. Kemudian dia pesankan, siapa yang percaya kamu baptis untuk diselamatkan. Kemudian Tuhan berikan semua kuasa-kuasa. Dan di atas semua itu Tuhan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dari tempat itu dia mengikuti segala kegiatan anak-anak Tuhan. Kegiatan utusan-utusan Tuhan. Satu waktu saya dalam mimpi, saudara-saudaraku, saya dalam mimpi. Dalam mimpi berada bersama Tuhan di suatu kerajaan. Itulah mungkin kerajaan surga. Dan dalam mimpi itu dulu, saudaraku, saya sudah mimpi lama. Saya dibawa ke satu tempat. Dan waktu saya sampai di situ, orang yang membawa saya itu mengatakan, ini laut kaca. Lalu coba kamu lihat di laut kaca itu. Waktu saya melihat ke laut kaca itu, seluruh muka bumi ini kelihatan. Kelihatan, semuanya kelihatan. Saya terperanjat terbangun, saudara-saudaraku. Tetapi mimpi itu sangat menakjubkan. Itu mimpi. Itu mimpi, saudara-saudaraku. Tidak usah dicatat, mimpi itu. Jangan nanti saudara-saudara salah mengerti. Itu mimpi. Tetapi dalam mimpi itu pun saya sudah bisa melihat bagaimana Tuhan duduk di sebelah kanan Allah. Yang dia katakan bisa mengikuti segala perjalanan utusan-utusan Tuhan kemanapun. Dan Tuhan menyertai mereka, meneguhkan firman Allah dengan tanda-tanda. Saya kira yang Tuhan pertunjukkan kepada saya itu hanya sebagian kecil dalam mimpi itu. Itu ada pasti yang lebih besar. Tuhan bisa melihat, tidak ada perkara tersembunyi. Begitu indah pemandangan itu. Dari laut kaca. Dan dalam Alkitab memang disebutkan laut kaca dan api, tempat berdiri orang-orang yang menang. Saudara-saudara, Sadhu Sundar Singh pernah melihat ini juga. Dia melihat roh-roh orang yang mati kembali masuk dalam laut kaca untuk mereka dibaharui sepenuhnya, disegarkan untuk kemudian menghadap tahta Allah dalam kesegaran, dalam kebugaran yang prima. Begitu hebatnya, saudara-saudaraku. Yesus mati karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Yesus bangkit untuk membenarkan kita, untuk kemudian orang-orang ini akan diutus oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan dengan kuasa, dengan perkara-perkara ajaib. Dan penyertaan Tuhan yang terutama, mata Tuhan menyertai semua utusan itu. Dan tidak usah takut, saudara-saudaraku, diutus kemana saja. Tidak usah takut. Tuhan menyertai kita. Kemanapun Tuhan menyertai kita. Dari sorga bumi ini hanya suatu bintang yang terkecil dari antara bintang-bintang yang lain. Tuhan sangat mampu untuk mengawasi kehidupan kita,
agar jangan kuasa kegelapan menjamah kita. Sebagai cerita Paskah, pada hari ini saya akan ajak kita membaca Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16. Dari sini nanti saya akan terangkan arti dari mati karena pelanggaran kita, tetapi dibangkitkan untuk membenarkan kita. Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16 ini, saudara-saudaraku, ada dua bahagiannya. Pertama, kuasa kebangkitan. Pertama merupakan kuasa kebangkitan yang berpengaruh di dalam diri kita sendiri. Kuasa kebangkitan dengan pengaruhnya di dalam diri kita. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini kuasa kebangkitan dengan kehidupan kita di dalam masyarakat. Kuasa kebangkitan dan kehidupan kita di dalam masyarakat. Semua ini merupakan suatu sinar. Sinar kemuliaan Allah. Kalau kita menerima kuasa kebangkitan ini di dalam diri kita, kuasa kebangkitan di dalam diri kita, kita akan bersinar bercahaya di tengah-tengah masyarakat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Untuk mengalami pasal ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ayat 19 ayat yang ke-20. Ini suatu kegiatan dalam kemuliaan Allah. Ini kegiatan dalam kemuliaan Allah, saudara-saudara. Dan begitu hebatnya sistem Tuhan mengatur anak-anak Tuhan. Kalau kita rajin memeriksa firman Allah, kita akan menjadi orang yang tidak gampang putus asa. Dan bukan tidak gampang saja, tapi tidak mungkin putus asa. Sebab selalu Tuhan kasih kita jalan keluar dari segala masalah. Mari, dari cerita ini saya akan membawa kita kepada lebih dahulu Yesus mati. Yesus mati, benar-benar mati. Dalam kita baca dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ya, terima kasih. Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur? Ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini, saudara-saudaraku, itu suasana kebaktian, suasana ibadah lama. Meminyaki tubuh yang mati, mengurapi tubuh yang mati dengan rempah-rempah, menyembah kepada tubuh yang mati. Itu yang dilakukan oleh wanita-wanita ini, gambar dari gereja Tuhan. Tetapi apa yang menjadi hasil daripada pelayanan ini? Hanya keputusasaan. Sebab menghadapi jalan buntu, pintu yang tertutup, untuk mendapatkan tubuh yang mati pun, saudara-saudaraku, sudah menemukan pintu yang tertutup. Saudara-saudaraku, ada batu besar, ada batu di mulut kubur itu yang menjadi penghalang untuk bisa sampai kepada penyembahan yang dirindukan oleh gereja Tuhan. Di sini oleh wanita-wanita ini. Ibadah yang lama. Ibadah tradisi. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan
hanya karena kebiasaan, hanya karena tugas, saudara-saudaraku, tidak mampu untuk membawa kita bertemu dengan Kristus yang sudah bangkit. Padahal Yesus sudah bangkit. Murid-murid ini, wanita-wanita ini pergi ke kubur itu. Sementara Yesus sudah bangkit. Tapi ibadah masih tetap dalam ibadah mati. Ini yang banyak dilakukan oleh wanita-wanita akhir zaman ini. Yang saya maksud dengan wanita-wanita, bukan kaum wanita ini, tetapi gereja-gereja Tuhan. Termasuk kita kalau kita tidak hati-hati. Kita akan beribadah, kita akan melayani, tapi dalam suasana mati. Sementara Yesus sudah bangkit. Ada sesuatu yang menutup mata kita, sehingga kita tidak bisa melihat Yesus yang bangkit itu di dalam pelayanan kita. Dan ini yang harus disingkirkan oleh Tuhan. Yesus bangkit untuk menyingkirkan semua batu yang sempat menutup jalan, batu yang menutup mata kita untuk melihat Yesus yang sudah bangkit. Apa itu? Itulah dosa-dosa yang tanpa sadar. Dan banyak kali kita tidak merasa bahwa itu dosa. Kalau zina kita langsung tahu itu dosa. Kalau mencuri kita tahu itu dosa. Tapi kalau yang lain-lain, yang justru merupakan batu besar yang ada di hati kita, yang menutup masuknya Tuhan dalam kehidupan kita, yang menutup mata kita untuk melihat Yesus yang akan datang. Ini seringkali kita tidak anggap itu dosa. Tapi Yesus mati untuk menghancurkan semua ini. Mari kita dalam Fatsal 14 ini, saudaraku, ada 3 batu besar. Ada 3 macam batu besar yang membuat kita tidak bisa melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ini batu-batu ada di dalam hati murid-murid. Bukan di kubur Yesus, tapi ada di hati murid-murid. Ada di hati gereja Tuhan sampai hari ini. Yang pertama, batu yang pertama, singkirkan. Ini dosa yang menimpa manusia. Saudara-saudaraku, yang ada kaitannya dengan kuburan Yesus, merupakan batu besar yang ada di hati manusia. Sementara Yesus sudah bangkit. Saudara-saudaraku, murid-murid tidak berani mengatakan kepada teman, tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Ini rasa takut. Ini bukan takut kepada Allah. Takut macam-macam yang kita buat, saudara-saudaraku, yang menakut-nakuti kita. Sehingga untuk beribadah tidak bisa. Untuk menyembah Allah juga tidak bisa. Untuk apa saja tidak bisa. Karena apa? Ini, nomor 1 ini. Karena takut. Sebenarnya kalau kita baca benar cerita ini, kita akan heran. Di saat Yesus sudah bangkit, kok orang-orang ini masih takut. Orang-orang ini kok masih takut. Harusnya mereka sudah melihat bukti kebangkitan Yesus. Harus menjadi berani. Tetapi malah sebaliknya. Mereka menjadi sangat takut. Yesus terpaku di atas kayu salib, mati. Sebab penyakit takut ini, dosa takut ini, takut menyanyi, takut beribadah, takut bersaksi dan sebagainya. Itu dosa yang sudah ada sejak dari tadinya. Saudara-saudaraku, sampai dibawa-bawa dalam suasana kebangkitan, masih takut. Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya, jangan takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi sesudah itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi takutlah kepada Allah. Artinya jangan berbuat dosa.
Jadi ini dosa saudara-saudaraku, harus disingkirkan. Dan kalau ada suasana semacam ini, kita singkirkan. Melayani Tuhan banyak ketakutan. Kalau saya nyampaikan ini bukan berarti saya sudah bebas tadinya dari situ. Waktu saya dipanggil oleh Tuhan jadi hamba Tuhan, saya pun dihantui dengan ketakutan. Ini takut itu menjadi hamba Tuhan. Tapi untung Tuhan berkemurahan, dan kuasa korbannya dia singkirkan ketakutan itu. Sehingga banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang sebenarnya secara manusia aslinya saya ini tidak berani lakukan itu. Tapi oleh karena Tuhan, maka segala sesuatu itu oleh kemurahan Tuhan kita bisa lewati. Takut. Untuk jadi gembala di sini aja saya ketakutan. Untuk jadi gembala di Johor Lemah Putra ini saya ketakutan. Saya bersama istri benar-benar ketakutan. Padahal di sini anak-anak Tuhan manis-manis. Kok saya takut? Ini ketakutan. Padahal dalam suasana Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Kok masih takut? Sebabnya kita perhatikan ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan. Kalau Tuhan percayakan kita suatu pekerjaan, takut ini banyak kali, takut rugi, takut malu, takut segala macam. Sehingga kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Sementara kita bekerja bukan dengan rasa takut itu. Yesus sudah mematikan segala seteru di atas kayu salib. Sampai musuh yang terakhir, itulah maut. Dia kalahkan. Itu musuh yang terakhir. Itulah maut. Dia kalahkan di atas kayu salib. Supaya kita sebenarnya tidak perlu takut lagi. Kalau Tuhan memelihara kita, kalau Tuhan memerintahkan kita apa yang kita harus lakukan. Saudara-saudaraku, segala yang kita takutkan itu sebenarnya sudah dipakukan di atas kayu salib. Sekarang Yesus bangkit supaya kita jangan takut. Coba bagaimana sekarang kita ini dipercayakan untuk melakukan pekerjaan ini dan itu. Sebenarnya di dalam pekerjaan itu Tuhan sudah menyediakan segala berkat, segala kemuliaan. Kalau kita mau kerjakan itu dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesabaran dan ketaatan, Tuhan sebenarnya menyediakan kita suatu kemuliaan. Sebab kematian, kebangkitan dan kemuliaan. Tapi kok takut? Nah ini takut ini. Mengapa takut? Saudara-saudaraku, kita tidak memegang ini. Mati dan bangkitnya Yesus. Mati untuk menghapuskan ketakutan kita. Supaya kita bangkit dalam suatu yang benar. Yang benar adalah taat. Murid-murid di sini tidak taat. Disuruh bersaksi, tidak bersaksi. Disuruh nyampaikan berita, tidak nyampaikan berita. Dan ini saudara-saudaraku sangat merugikan. Bukan hanya untuk murid-murid, tapi merugikan dunia. Coba berita ini terus ditutup karena takutnya murid-murid. Kita tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit sampai saat ini. Tapi karena saudara-saudaraku, Yesus yang bangkit ini untuk memberikan rasa berani kepada murid-murid. Dalam cerita Kisah Rasul seluruhnya saudara baca, saudara akan menemukan Yesus tampil menceritakan apa? Kebangkitan Yesus. Mereka berani, rela dicambuk, rela dipenjarakan, rela diapakan saja. Mereka berani menceritakan apa yang mereka ceritakan. Menceritakan, menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Di sini mereka takut. Di ayat ini mereka masih takut. Sebab saudara-saudaraku, mereka tidak lanjut pada kebangkitan Yesus. Mereka tinggal dalam dosa. Tapi begitu mereka mengerti Yesus yang mati itu sudah bangkit, mereka ditampilkan dalam kebenaran. Mereka bersaksi. Dan kesaksian itu sekarang kita alami dan sempat menolong kita sekalian. Yang kedua.
ayat 9. Mulai ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Iya. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Iya. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Iya, sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Iya, ini batu besar yang kedua. Tidak percaya. Ini dosa yang besar ini. Ini tidak percaya. Mereka cuma percaya separuh. Yesus mati. Percaya anak-anak Tuhan kalau cuma separuh-separuh. Saudara-saudaraku, kalau anak-anak Tuhan punya percaya hanya separuh-separuh, seperti murid-murid di sini, mereka percaya Yesus sudah mati sampai di situ. Itu percaya Yesus mati. Mereka percaya separuh iman mereka. Akibatnya apa? Dikatakan mereka terus dalam suasana berkabung dan menangis. Banyak anak-anak Tuhan dirundung duka cita semacam ini. Segala sesuatu ada, tetapi tetap dirundung oleh ini, oleh duka cita, terus menangis. Mengapa? Perhatikan, iman itu hanya separuh. Dia percaya Yesus mati bagi dia. Dia percaya Yesus mati mengampuni dosa. Tetapi dia tidak ada kemampuan apa-apa untuk melakukan segala sesuatu. Sebab dia dalam keadaan berkabung. Dia dalam keadaan menangis. Dia dalam keadaan susah. Dia dalam keadaan terus menerus dalam penderitaan. Ini terlalu banyak orang Kristen macam ini. Sementara Yesus sudah mati. Untuk memberikan dia kemenangan dari segala dosa dan kejahatan. Dia tahu itu. Tuhan sudah menyelamatkan dia. Tetapi hidup dalam suasana susah. Waktu tidak ada uang susah. Sudah punya uang susah. Lah kapan senangnya manusia ini? Sementara kalau kita ini percaya penuh kepada Yesus. Mempercayakan diri kita kepada Yesus. Saudara-saudaraku, Tuhan katakan waktu lapar aja bahagia. Itu orang percaya penuh kepada Yesus. Lapar dia bahagia. Berbahagialah orang lapar. Berbahagialah orang miskin. Coba bayangkan. Ini iman yang penuh. Waktu lapar bahagia. Dan akal tidak bisa mengerti. Waktu miskin bahagia. Waktu dia diolok dia bahagia. Dan segala sesuatu yang akal tidak bisa mengerti. Dan Injil Matius pasal 5 mengatakan berbahagialah, berbahagialah orang-orang yang akal manusia tidak mengerti. Tetapi lewat iman, lewat percaya kita bisa tahu. Saudara-saudaraku, suatu kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya. Waktu miskin aja sudah bahagia, apalagi kalau sudah punya apa-apa. Wah, dia akan sangat bahagia. Dan kalau dia bahagia, dia tidak menjadi orang yang menindas. Oleh karena dia mempunyai kekuasaan, mempunyai harta, dia akan menjadi orang yang mengerti kesusahan orang. Ini menjadi orang percaya. Ini tidak percaya adalah dosa yang tidak disadari oleh manusia. Tidak ada orang menyadari bahwa tidak percaya itu suatu dosa. Tetapi sekarang kita menjadi mengerti lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Kita menjadi tahu. Murid-murid menjadi tidak percaya. Sementara Yesus sudah bangkit. Mereka terus dalam kedukaan. Mereka terus dalam berkabung. Mereka terus dalam penderitaan. Padahal Yesus sudah bangkit. Tok masih tidak percaya. Saudara-saudaraku. Jadi ini yang kedua. Dosa yang harus kita perhatikan di hari-hari ini. Bagaimana kita bisa mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Supaya firman Tuhan itu menjadi suatu pengertian di akal kita.
Supaya firman Tuhan itu menjadi iman di dalam hati kita. Membuat kita bahagia di dalam kita berdoa. Bahagia. Sebab kita percaya kita menyembah Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Bukan Tuhan yang ada di kubur. Tapi Tuhan yang hidup. Yang ada di depan kita. Yang duduk di sebelah kanan Allah di surga. Yang menjadi pembela kita. Dalam kita beribadah kita bahagia. Sebab kita tahu kita beribadah kepada Tuhan yang hidup. Kita melayani Tuhan dalam suasana kebahagiaan. Kita tidak merasa dirugikan. Waktu kita tidak merasa disita oleh pelayanan pekerjaan Tuhan. Harta kita tidak dihabiskan oleh Tuhan karena pelayanan. Kekuatan kita tidak dihabiskan oleh Tuhan karena pelayanan. Tetapi Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia selalu membaharui kekuatannya. Segala sesuatu bisa menjadi lemah. Orang muda bisa menjadi lemah, kata Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu membaharui kekuatannya. Tidak pernah Tuhan menipu orang. Ini kesaksian yang saya tidak mungkin lupakan dan tidak akan mungkin saya pungkiri. Bahwa terlalu nyata, terlalu terbukti bahwa Yesus tidak pernah merugikan kita. Baru beberapa waktu yang lalu saudaraku saya berduka cita. Duka citanya karena seorang hamba Tuhan yang sudah tua di akhir pelayanannya. Dia begitu putus asa dan tapi sudah mempersalahkan Tuhan. Suatu perkataan yang saya sama sekali tidak bisa mengerti ucapannya. Saya sudah menyerahkan semua. Tidak ada lagi yang tinggal. Masa di hidup saya tua ini Tuhan hanya kasih sekian. Saya lalu memikir-mikir apa yang kita sudah serahkan kepada Tuhan. Apa yang saudara itu sudah serahkan kepada Tuhan. Dibanding dengan apa yang dia pernah terima dari Tuhan. Itu tidak sebanding. Sama sekali tidak sebanding. Kita mau berdoa buat itu, saudaraku. Buat diri kita. Agar jangan menganggap bahwa kita sudah memberikan semua itu sudah terlalu banyak kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita ini pun. Apalagi hidup yang berdosa ini. Apalagi hidup yang tidak berarti ini. Apalagi kehidupan yang renta ini. Kita serahkan kepada Tuhan. Apa gunanya bagi Tuhan? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Untuk mampu menceritakan, membalas segala kebaikan Tuhan kepada kita. Seluruh kehidupan kita. Hidup kita serahkan. Tuhan tidak butuhkan. Hidup berdosa. Hidup yang tidak kuat, hidup yang sakit-sakitan, hidup yang tidak ada arti apa-apa. Buat apa Tuhan terima hidup semacam itu? Kalau kita dikasihkan barang rongsokan, barang berkarat, barang yang tidak bisa dipakai, masa kita bahagia? Lalu barang ini mengatakan, aku sudah serahkan tubuhku kepadamu, kok kamu tidak bahagia? Malah menyusahkan Tuhan. Kalau bicara secara manusia, kehidupan ini kalau saya serahkan kepada Tuhan, bikin susah Tuhan aja. Tapi kalau Tuhan terima, ini suatu kemurahan Tuhan. Tuhan tidak pernah merugikan manusia. Tuhan tidak pernah menipu manusia. Coba, yang dia minta dari kita apa? Dia minta kehidupan kita yang lama, yang tua. Kalau kita kasih, dia ganti dengan kehidupan baru. Dia minta kehidupanmu yang berdosa, datang dengan dosamu, datang dengan kelemahanmu. Dia kasih kita kehidupan yang kuat, kehidupan yang baru. Kalau mata kita terbuka, saudara-saudara, kita akan menghargai dan kita akan tetap percaya Dia. Yesus tidak pernah menipu kita. Dia mati karena kesalahan kita. Dan dengan darahnya dia basuh kita. Dia beli kita barang rongsokan ini. Dengan harga yang mahal. Dia basuh kita. Dia jadikan kita milik pribadinya. Untuk dimasukkan dalam kemuliaan bersama Dia.
Saudara-saudaraku, saya katakan ini kepada sidang jemaat, supaya apapun yang kita alami, jangan keluarkan suara semacam itu. Lebih baik kita malu kepada Tuhan. Malu. Dulu waktu kita kuat, kita gunakan kekuatan kita pada dunia ini, pada perkara yang jahat. Dulu waktu kita masih sehat-sehat, kita gunakan kesehatan kita bersuka-suka bersama dunia ini. Sekarang waktu kita tidak bisa mampu apa-apa lagi, kita datang kepada Tuhan. Tuhan masih mau terima. Tuhan tidak hitung segala kehidupan kita yang lalu-lalu. Tidak. Tuhan mau lihat sekarang. Datang seperti engkau ada. Sebab dia mau menghapuskan segala dosa kita. Dia mau menghapuskan segala kelemahan kita. Segala pelanggaran kita. Untuk membuat kita dengan kuasa kebangkitannya, membuat kita jadi manusia benar. Menggunakan kehidupan hanya beberapa menit. Seperti seorang yang disalibkan bersama dia di atas kayu salib. Dia hanya menggunakan beberapa menit dengan Tuhan. Tetapi dengan beberapa menit itu dia sudah menutupi, dia sudah melebihi selama hidupnya yang sia-sia itu. Dengan beberapa menit dia datang kepada Tuhan dan bertobat. Dia dimasukkan oleh Tuhan menjadi manusia yang sebenarnya berlayak berada dalam Firdaus bersama dengan Tuhan. Itu kebangkitan. Itu kebangkitan. Jangan menjadi orang tidak percaya. Jadilah orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya kehidupan kita ini punya arti. Supaya kehidupan kita punya nilai. Supaya kehidupan kita bisa dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Batu yang ketiga. Markus pasal 16. Batu yang ketiga. Mengenai tidak percaya ini masih diulangi, saudaraku, dalam ayat yang ke-13. Jadi Yesus sudah bangkit, murid-murid masih tidak percaya. Masih tidak percaya. Ini keterlaluan. Sebenarnya Yesus bangkit ini supaya kita menjadi percaya bahwa dia itu hidup. Dia itu Allah. Dia itu berkuasa untuk menolong kita. Coba baca ayat 13. Ayat 12, 13. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ya, ke kota Emmaus. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Jadi semua tidak percaya. Semua tidak percaya. Nah, sekarang kita lihat, kalau terus tidak percaya, terus tidak percaya, terus tidak percaya. Ini hari tidak percaya, besok tidak percaya, lusa tidak percaya. Itu sebabnya Tuhan katakan, kalau hari ini kamu mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Kita lihat di sini, dari tidak percaya ke tidak percaya. Ayat yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ia mencela ketidakpercayaan. Iya, ketidakpercaya dan kedegilan hati mereka. Ini akhirnya ini menjadi degil, keras hati. Terus, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ya, terima kasih. Jadi dari tidak percaya, akhirnya menjadi orang hati keras. Ini jalannya. Yesus mati untuk menghancurkan ketidakpercayaan ini. Bahkan untuk menghancurkan hati yang keras ini. Dan dengan kebangkitannya, Tuhan mau jadikan kita orang yang dapat dipercaya. Coba bayangkan, saudaraku. Bayangkan baiknya Tuhan. Orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada dia. Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang menyangkal keadaannya. Yang degil hatinya. Yang keras hatinya. Kemudian Tuhan percayakan
berita yang sangat mahal. Murid-murid ini orang yang tadinya tidak percaya, bahkan sampai keras hati. Tetapi sebaliknya Tuhan malah mempercayakan berita pendamaian kepada orang semacam ini. Orang-orang yang tidak percaya itu. Kalau kita hanya percaya orang yang mempercayai kita, orang yang di pihak kita itu percayai. Tapi Yesus di sini lain. Coba baca ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, lihat ini percayanya Tuhan kepada orang-orang yang tadinya tidak percaya. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Terus, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan demi namaku. Terus, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Coba saudara lihat bagaimana apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang tadinya keras hati, kepada orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Yesus. Ini perkara-perkara yang sangat mahal, sangat berharga. Injil Tuhan percayakan. Nomor satu, Tuhan percayakan Injil. Tuhan percayakan kehidupannya sendiri. Ini luar biasa. Kita sendiri tidak percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita sekarang mau dengar suaranya, oleh kuasa kebangkitannya, ia tidak ragu-ragu untuk mempercayakan Injil kepada kita, untuk dibawa, untuk diceritakan. Untuk Injil aja, saudaraku, di sini untuk Injil saja Tuhan sudah bukakan pintu segala negara-negara di dunia ini. Kamu boleh pergi ke seluruh dunia, dikatakan di sini. Pergilah ke seluruh dunia oleh Injil. Saudara percaya? Saudara percaya? Ragu-ragu? Oleh Injil. Kalau orang dunia ini pergi oleh karena dagangan, oleh karena politik, oleh karena pemerintahan, oleh karena untuk lihat-lihat. Tapi kita pergi kemana-mana oleh Injil. Dan itu lain artinya. Kalau kita pergi kemanapun oleh Injil, atau kalau kita memiliki Injil, kita bisa dipercayakan oleh Tuhan. Pergi kemanapun kita bisa mau pergi. Oleh Injil. Bukan untuk menyombongkan diri. Tetapi saya menyaksikan ini. Kalau oleh manusianya saya, jangankan pergi ke seluruh dunia. Ke Surabaya aja, saya dari desa, tidak mungkin saya bisa lihat Surabaya. Saya orang desa, desa saya kecil sekali, tidak ada di kart, tidak ada. Jangan cari desa saya di kart, tidak ada. Kecil, dulu penduduknya kami satu kampung itu 300 orang sudah dengan bayi yang baru lahir kemarin. Kalau saya lihat satu pesawat, wah kami satu desa itu dimuat dalam satu pesawat, mungkin dengan ayamnya naik semua masih kurang. Hanya 300 orang. Pesawat sekarang berapa ratus orang. Mana mungkin saya, tidak usah ke seluruh dunia, ke negara mana, ke Surabaya aja. Mungkin saya tidak bisa lihat Surabaya. Hanya karena Injil. Saya bisa berada di sini karena Injil. Saya bisa kemana dikirim oleh Tuhan karena Injil. Itu berapa banyak biayanya? Coba hitung-hitung aja. Hitung aja. Saudara dari sini pulang ke Sulawesi sana, biayanya berapa? Biar naik yang semurah-murahnya biaya sekarang ini. Berapa? Karena Injil Tuhan bawa kita kemana-mana. Pergi ke seluruh dunia. Siapa yang mau ikut karena Injil, mari nanti bulan April akan datang. Kita ke Manila. Bulan Mei yang akan kita ke Manila. Karena Injil. Dan lain dari waktu saudara pergi karena bisnis. Lain waktu saudara pergi karena jalan-jalan. Lain. Karena Injil kita punya pengalaman kuasa
kebangkitan. Sesudah dari Manila ke Singapura, dari Singapura ke Amsterdam baru pulang. Wah, hanya karena Injil. Kalau bukan karena Injil saya tidak berani mengajak saudara, enggak berani. Apa jaminannya? Saya tidak berani. Tapi karena Injil saya berani. Karena Injil ini, saudara-saudaraku, merupakan suatu kuasa Allah. Merupakan suatu kekayaan bagi orang-orang yang percaya. Kalau orang yang tidak percaya, Injil ini suatu kebodohan. Tapi kalau kita menjadi percaya kepada Tuhan, Injil ini suatu kekayaan yang besar. Sebab itu mari saudara-saudara yang karena Injil mau pergi, tidak usah takut ini tadi. Tidak usah takut-takut apa? Dolarnya banyak, kursnya tinggi, nanti dirupiahkan menjadi semaput saya dengar rupiahnya. Nggak usah takut. Sebab Yesus sudah bangkit. Oleh karena Injil. Kalau tidak karena Injil, Tuhan juga tidak mau suruh kita. Enggak. Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi kita yang sudah mengalami, diselamatkan. Batu-batu yang ada di dalam hati ini harus disingkirkan. Karena Yesus bangkit. Supaya kita bebas melayani Tuhan. Jangan rasa takut-takut rugi, takut mati, takut uangnya habis. Saya mendengar dari para hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, semakin melayani Tuhan, bukan semakin habis. Dari sekian hamba-hamba Tuhan yang pernah mengalami itu, mungkin saya yang paling belakangan, paling kecil, tapi saya juga mengalami itu. Tidak semakin habis. Tidak semakin habis. Saudara, sebenarnya kalau saudara mau lihat apa-apa yang kita sudah lakukan di waktu-waktu yang lalu sampai hari ini, di dalam setiap tahun berapa kali kita mengadakan suatu kegiatan-kegiatan, mengumpulkan para tamu-tamu. Kali ini sudah 740 orang yang mendaftar akan hadir. Itu tamu dari luar kota Surabaya, luar Pulau Jawa. Mereka sudah akan datang pada minggu berjalan besok ini. Tanggal 13, 14 sudah akan pada datang mereka. Coba, apa waktu saudara melayani Tuhan waktu-waktu yang lalu, saudara menjadi miskin karena pelayanan itu? Kalau saudara berani bersaksi, kalau saudara jujur bersaksi, sebenarnya saudara tidak dirugikan. Tuhan membukakan pintu bagi saudara untuk hidup bersuasanakan suasana yang indah. Kecuali pelayananmu tidak benar. Kalau pelayananmu tidak benar, saya tidak bicara soal itu. Tapi kalau pelayanan ini benar, karena percaya kepada Yesus, karena segala sesuatu yang saya dengar banyak kesaksian bahwa mereka malah diberkati oleh Tuhan. Saya pun mau bersaksi soal itu, bahwa dengan pelayanan itu bukan semakin habis, tetapi diberkati oleh Tuhan. Sehingga kalau sekarang saya dalam melayani ada sesuatu, saya tidak mungkin mengatakan, wah habis uangku. Dari mana uangku? Tidak pernah aku punya uang. Uang itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan. Dan itu tidak punya kuasa ngusir setan. Saudara dipanggil sana sini. Rumah-rumah sakit ditutup semua karena saudara punya kuasa kesembuhan. Mendoakan orang sakit sembuh. Kalau saudara liwat, wah rumah sakit tutup semua. Sebab doa saudara langsung orang sakit sembuh. Satu orang sakit sekarang berapa banyak? Seorang hamba Tuhan yang tua, sangat tua. Dia tidak dikenal, tidak terkenal. Saya kenal dia sejak saya jadi pengerja. Ini hamba Tuhan. Tugasnya dulu waktu guru kami, gembala kita semua, almarhum Pendeta Injiono, dulu tugasnya mencuci bajunya Om Yo, mensetrika, memasak. Masakannya enak. Masakan apa saja, dia orang desa kelihatan kuno tapi dia bisa masak. Masakan Jawa, masakan apa saja, masakan Eropa dia bisa. Saya heran juga ibu itu. Saudara-saudaraku, dia tidak pernah diangkat jadi pendeta.
Tapi dia hamba Tuhan. Kepada pengerja-pengerja yang saya lihat tidak sopan sama orang tua ini, seperti anggap dia lihat, oh ini ibu orang desa, dia pikir babu. Wah, saya bisa marah itu sama pengerja-pengerja yang bersikap tidak sopan sama orang tua itu. Dia hamba Tuhan. Dia berada di belakang pendeta untuk mendukung pelayanan bertahun-tahun. Saya kenal dia aja sudah 38 tahun. Sebelum itu dia sudah ikut Om Jono, sudah ikut pelayanan Tuhan di gereja ini. Jemaat banyak tidak tahu dia, sebab memang dia berada di belakang. Tapi dia itu pelayan yang setia, benar-benar setia. Sekarang dia sakit parah. Saudara, tidak ada orang tahu, tidak ada orang lihat. Begitu orang ini punya andil dalam pelayanan Tuhan. Melayani Tuhan dengan tidak ada sedikit pun menuntut upah apapun, tidak ada. Ini orang, ini pelayanan yang saya lihat. Wah, seandainya dia seorang pria, dia sudah pendeta besar. Dia juga buta huruf. Dulu buta huruf. Waktu saya pengerja, waktu itu pengerja di Johor, saya pengerja di Johor. Diadakan gerakan pemberantasan buta huruf, paket apa begitu. Saya kumpulkan mereka yang di Johor yang buta huruf, saya tidak usah kemana ke balai desa. Saya ajar mereka. Jadi bisa membaca Alkitab, menulis surat, sampai akhirnya semua bisa. Itu orang tua ini. Tinggal satu, yang lain sudah pada lebih dulu. Tinggal satu ini. Dan rupanya dialah penghuni Johor yang paling lama, dan yang terakhir yang lama sudah semua kembali kepada Tuhan. Tinggal orang tua ini. Sekarang sakit keras. Dia diutus oleh Tuhan. Dia melayani Tuhan. Hasil pelayanannya, dia tidak pernah hitung, ayo mana, tidak. Tidak pernah sampai hari ini. Tidak pernah menuntut. Dia melayani Tuhan. Saya sebagai salah satu yang melihat perjalanan pelayanan orang ini, saya harus memberi penghormatan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan bisa mengajar saya lewat kehidupan orang ini. Bagaimana setianya melayani Tuhan. Saya belum setia seperti dia. Berapa kali dimarahi, berapa kali disinggung, tidak pernah merasa tersinggung. Kalau dimarahi dia diam aja. Sampai pada hari yang terakhir, saya pada minggu yang lalu ke Ngunut. Dia waktu saya berangkat, dia masih lepaskan saya waktu berangkat. Dan itu yang dia lakukan setiap kali. Kalau kita pergi pelayanan, dia selalu mengiringi. Kalau kembali, dia sudah di pos jaga itu. Dia tanya kapan saya kembali. Sejak dulu dia lakukan itu kepada gembalanya. Mengucapkan selamat datang. Sekarang dia dalam keadaan sakit parah. Bantu doa hamba Tuhan ini. Memang namanya juga tidak dikenal orang, tidak ada yang kenal. Saya kira saudara-saudara di sini 99% tidak kenal dia. Tapi dia ada di Johor, sekarang di rumah sakit dalam keadaan sakit parah. Doakan, dia punya umur sudah 85 tahun. Masih melayani. Sampai terakhir dia masuk rumah sakit, dia masih melayani. Doakan dia, saya mohon doa dari sidang jemaat. Ini satu contoh, satu teladan orang bekerja tanpa ngomong, tanpa menuntut ini dan itu. Tapi kalau soal kehidupannya, dia sangat dijamin oleh Tuhan. Kita lihat di sini tanda-tanda. Mereka mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa, lebih dari satu bahasa. Saya hanya punya satu bahasa, bahasa Indonesia. Yang ditambah dengan bahasa yang kedua yang utama, bahasa Alkitab. Bahasa kasih, itu aja. Saudara mempunyai berapa bahasa, diizinkan untuk menggunakan berapa banyak bahasa. Itu kekayaan. Kekayaan. Saudara bertemu dengan orang Prancis berbahasa Prancis. Ketemu dengan orang ini berbahasa itu, berbahasa itu. Betapa kayanya orang utusan Tuhan. Seorang hamba Tuhan namanya Tommy Hicks.
Tommy Hicks. Dia diutus oleh Tuhan ke Rusia. Dulu zaman tahun 50-an. Tommy Hicks diutus oleh Tuhan ke Rusia. Sementara dalam berkhotbah, penterjemahnya berbalik haluan. Sebab dia khotbah tentang Yesus Kristus. Penterjemahnya tidak mau, malah dia diludahi sama penterjemahnya. Tuhan bekerja. Saat itu dia bisa berbahasa dalam bahasa Rusia. Dia khotbah. Namanya Tommy Hicks. Saudara-saudaraku, dikaruniakan berbagai-bagai bahasa. Kemudian apalagi? Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Salah satu saja apa yang disebutkan di sini kita miliki. Sudah kekayaan besar. Kalau hanya untuk mengumpulkan duit, ini sudah luar biasa. Tapi kita kerja tidak untuk mengumpulkan duit. Kita bekerja untuk membawa jiwa-jiwa menjadi anak-anak Ibrahim, dibangun menjadi rumah Allah, tempat kediaman Allah oleh Roh. Sebab itu sudah kemari. Dan kuasa kebangkitan ini, jangan ada kekerasan hati. Ini dosa yang tidak disadari oleh manusia. Takut, tidak percaya, keras hati. Ini dosa yang membuat manusia jadi bebal di hari-hari. Membuat manusia tidak melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan batu yang ada di pintu hati kita. Yang menutup hati kita. Sehingga untuk keluar tidak bisa, untuk orang masuk pun tidak bisa. Untuk Yesus masuk ke dalam kehidupan kita tidak bisa jika kita takut pada perkara-perkara dunia ini. Yesus masuk dalam kehidupan kita tidak bisa karena kita tidak percaya. Segala sesuatu Tuhan bisa lakukan. Tetapi kepada orang yang tidak percaya, Yesus tidak mau melakukan apa-apa. Tidak percaya. Orang keras hati. Itu yang menutup segala berkat masuk dalam kehidupan kita sekali. Sebab itu sudah kemari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang terbuka. Hati kita terbuka, mata kita terbuka, kehidupan kita untuk tinggal bersama Yesus. Ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 20. Kita lihat di sini. Kalau kita sekarang hidup dalam kebenaran, artinya tidak takut. Artinya bukan orang yang tidak percaya. Artinya bukan orang yang keras hati. Ini hidup dalam kebenaran. Mari kita lihat ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, Ya. Terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, terangkat dia ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Jadi dengan kekayaan ini itu sudah cukup. Ini sudah mencukupi segala kebutuhan, segala biaya perjalanan, segala sesuatu. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Ini Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Iya, Tuhan turut menyertai dengan tanda-tanda yang menyertai. Itu yang Tuhan kerjakan sampai saat. Perkataan ini, ayat ini belum dihapus dari Alkitab dan tidak akan pernah dihapus dari Alkitab. Sampai kita semua mengalami suasana surga itu. Sebab itu sekarang masalahnya, apakah kita mau hidup dalam kebenaran? Apakah kita mau hidup di dalam percaya kepada Injil ini atau tidak? Itulah masalahnya. Kalau kita mau hidup dalam Injil, apa-apa yang ditulis ini Tuhan berikan kepada kita sekalian. Sudah percaya? Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita dalam segala keadaan. Kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan suci. Pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Kita melakukan nyanyian rohani 129.
Nyanyian rohani 129. Betapa besar kasih-Mu Allah. Kita akan gunakan perjamuan suci, tanda kematian dan kebangkitan Yesus secara nyata. Haleluya. Adakah saudara yang merindukan untuk menyembah Allah? Nyanyikan nyanyian ini sebagai permohonan kepada Tuhan untuk bisa mampu merasakan suasana penyembahan, penyembahan yang membahagiakan. Suatu penyembahan kepada Yesus yang hidup, yang bangkit. Jika saudara ingin menyembah Allah, sembahlah Dia. Haleluya. Dengan roh dan dengan kebenaran, dengan kesungguhan percaya bahwa yang kita melayani Yesus yang bangkit untuk membenarkan kita. Haleluya. Dengan kita menyembah Allah. Haleluya. Musik memimpin kita. Haleluya.
kasih. Ajar kami menghargai segala korban-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ajar kami menghargai korban-Mu Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Terlalu banyak apa yang Engkau sudah karuniakan dan berkaruniakan kepada kami Tuhan. Sementara kami belum melakukan apa-apa untuk membalas segala kebaikan-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan, haleluya, haleluya. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami, hamba-Mu, bersama seluruh sidang jemaat ini. Dari yang paling tua sampai kepada anak-anak kecil seluruhnya. Haleluya, haleluya. Bahkan sampai kepada anak-anak yang masih dalam kandungan, dalam rahim ibunya. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu pada hari ini Tuhan. Sebab Engkau yang sudah mati ganti kami karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kami. Bangkit untuk membenarkan kami. Saat pembenaran ini Tuhan, kebenaran diri sendiri kami muncul, dan itu pun Engkau hapuskan. Kebenaran diri sendiri membuat kami takut akan melayani di Kau Tuhan. Takut bersaksi, takut berkorban. Kebenaran diri sendiri kami membuat kami tidak percaya akan kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab akal pikiran kami tidak mampu untuk memikirkan sejauh itu. Tapi apapun pikiran kami tidak mampu, imanlah yang akan tampil, akan menerima Engkau Tuhan dalam kami. Kekerasan hati kami Tuhan, haleluya, kiranya Engkau hancurkan agar kami hidup dibenarkan. Untuk mengalami kepercayaan-Mu dalam kami. Memiliki, menikmati segala berkat-berkat kasih sayang-Mu, baik berkat rohani sampai pun dengan berkat-berkat jasmani. Saat ini kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tapi layakkanlah kami menerima berkat dari perjamuan suci ini setelah Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami sampai dengan kekerasan hati kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat di dalam perintah di Kau Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapa, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu yang akan dibagikan bagi kami. Tapi biarlah bersama di Kau, di dalam tubuh dan darah-Mu kami hidup, beribadah dan melayani di Kau sepanjang masa, sampai kami masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.